Halo teman-teman, sekarang aku baru aja login tadi, sibuk banget. Ada kerjaan yang harus diberesin, jadi ya kita nggak sempat nih, baru aja buka-buka semua dengan cek-cek email. Oh ya, kalian masih di channelnya Orang Kere. Orang Kere trading saham, pengen untung gede. Oke, so ini adalah BNI Sekuritas dan ini Mirai Aset. Jadi jika kalian belum nonton yang ini sebenarnya video lanjutan dari yang kemarin, karena ini daily. Kita cek dulu. Jadi transaksi kita kemarin, kita ada beli apa dan jual apa aja. Oke, ini ada 4 transaksi kemarin. Jadi kita ada beli BTN, ini yang debit, ini yang tulisannya D. Dan kita ada jual BRI dan BRIS yang tulisannya kredit ini. Jadi ya, ini jumlah duit yang dipakai dan ini jumlah sahamnya, jumlah share-nya kayaknya ini. Agak bingung nih ngelihatnya yang BNI ini, karena aku jarang sebenarnya pakai BNI, aku kebanyakan pakai Mirai. Tapi karena video ini kita record menggunakan BNI Sekuritas, jadi ya udah kita transaksi versi kerenya di sini. Oke. Kita transaction ngeliat apa, mana dia, sebentar. Account portfolio. Oke, jadi ini portofolio kita yang kemarin. Jadi Sampurna kita sudah naik di harga 2,9%, 2,3%. Excel lumayan nih, masih berapa tadi Excel ya. Terus BTN juga udah naik hampir 4%, 3,5. Mayora juga naik 1,5%. Ultra Jaya turun 0,3. Ultra Jaya memang ini sahamnya cuma main-main di seputar itu aja. ICBP. Oke. Oh, ini kemarin sempat ngecek harga ICBP aku. Kita akan buka dulu ini. Nah, kita buka 4 ya. Kita akan buka 4 window, jadi biar gampang untuk screening harganya. Apa yang kita mau lakukan. Nah, di situ kita akan buka 4 window kayak begini. Enaknya kalau make Mirai, jadi bisa begini, dia bisa ngeliat harga. Ya untuk trading sih lebih gimana ya, lebih enak di Mirai ini untuk fasilitas. Tapi kalau teman-teman sukanya investasi, sebenarnya semua sekuritas sama. BNI juga bagus, cuma untuk fasilitas real time-nya ini memang aku terbiasanya pakai yang Mirai ini. Mungkin teman-teman ada yang pakai Indo Premier juga bagus, selengkap ini dia. Karena di sini ada news-newsnya segala macam. Jadi ini news, terus ini ada yang transaksi terjadi hari ini, terus ini ada kode broker yang transaksi, broker summary-nya juga ada. Jadi ini kode-kodenya. Nah, kita nggak akan jelasin itu, cuma nunjukin aja, hanya untuk di menu buy aja segini. Apalagi kalau kita ngelihat di menu-menu yang ada di atas ini, lebih keren. Oke, so kita masih punya dana 3,384 114, jadi hampir 3,3 juta. Tapi kita tidak akan belanja dulu semua, mungkin kita akan belanja beberapa. Dan ini apa dijual apa enggak ya, kita akan cek dulu lah. Kita cek semua stok kita. Oke, pergerakannya bakal kemana. Nah, Sampurna naik turun seperti biasa lah, namanya juga saham. Dari tebelnya volume sih dia bakal agak melemah ini, tapi ini perkiraan ya, jadi tergantung nanti bidnya, orang transaksinya di daerah mana. Oke, kita tidak akan kutak-kutik Sampurna ini. Nah, Sampurna ini sudah untung sebenarnya ini 3. Jadi di sini kita sudah ada profit 88.000 yang fluktuatif. Nah, ini kan turun tuh.
fluktuatif. Jadi ya kalau anggap aja kalau kita belanja kemarin ya hari ini kita untung 100.000 sudah. Jadi ini tinggal kita jual, take profit, pergi gitu, nggak usah tinggal nunggu aja kan, enak kan. Jadi transaksi saham itu boleh dibilang kerjaan paling simpel, yang penting ngerti caranya aja. Karena kenaikan rata-rata portofolio hari ini 1,96%. Anggap aja kalau kita belanja kemarin 100 juta dengan kenaikan 1,96%, jadi berarti kita untung hampir 2 juta rupiah. Hanya dengan naruh dari sore sampai pagi, sampai siang kayak begini. Kemarin sore sampai siang lah ya. Nah itu kalau punya duit banyak. Tapi karena ini versi kere, jadi ya udah kita kere-kerean aja dengan modal 7,5 juta. Apa sih yang kita bisa dapat selama seminggu? Nah itu dia tujuan video ini dibikin. Jadi karena tidak semua orang saat ini punya dana sebanyak itu. Ini sengaja memang kita taruh duit di sini sedikit mungkin. Ini pun juga dengan belanja sebegini masih ada sisa. Jadi mungkin kita akan tambahkan dulu 1 atau 2 emiten lagi, tapi nantilah. Nah ini Sampurna ini seperti perkiraan dia akan melemah, tapi biarin. Yang kedua kita akan cek Excel kita. Excel kita hari ini menguat 0,46 sudah. Bukan hari ini sih, sampai saat ini. Kemarin sempat turun di sini. Excel. Terus kita punya apa lagi, Bank BTN yang kita beli kemarin tuh. Nah udah naik 2,9%. Dan Mayora MYOR. Nah Mayora juga naik 1,18. Nih Excel udah tambah naik lagi 0,92 nih. Coba kita refresh di sini. Oh enggak. Nah itu dia kan, dan naik 5,31%. Oke. Apa ya, kita sudah punya semua ini, dan kita akan nambahin lagi saham otomotif. Jadi saham otomotif, jadi aku kepengen beli Astra ini. Jadi Astra Auto Part tuh kodenya auto, dan ASI ini Astra internasionalnya di sini. Jadi kita lihat pergerakan harganya dulu. Kalau sebelum belanja, auto part itu transaksinya nggak terlalu banyak, cuma ada 10.000 lot. Sementara ini yang gede nih, jadi kita akan mainkan di Astra Internasional dulu. Ini nggak usah deh, terlalu lambat dia pergerakannya. Sekarang harga 5.300, tebelnya kemana? 21, 25. Jadi kita akan pasang bid. Jadi kita berencana beli di harga aduh. Kita akan pasang di sini. Karena sahamnya mahal 5.300 rupiah. Jadi kita akan beli Astra itu di harga 5.200. Kalau kita lihat. Nah, karena prediksiku sih hari ini Astra nggak akan naik banyak-banyak. Kalaupun naik, dan mungkin bakal sedikit melemah. Mungkin ya, kalau kita ngelihat dari transaksi volumenya. Oke, jadi ini ada 5.200. Kita akan beli Astra dulu di harga 5.200. Transaction kita pilih entry buy. Masukin print tradingnya. Lah. Oh, caps locknya hidup. Mana dia? Aduh. Entry buy. Jadi ini kita akan beli Astra ASI kodenya di harga berapa tuh? Kita pasang aja di 5.200. 5.200 rupiah. Berapa yang kita mau beli itu di sini jumlah lotnya. Kalau kita isi 2 lot itu harganya 1 juta. Ya nggak apa-apa. Kalau dapat Astra di harga itu sih lumayan. Oke, kita beli. Kenapa nggak 600? Karena kita nembaknya jauh sekali ke bawah. Karena sekarang harganya di 5.300. Untuk sampai 5.200 dia perlu 2
down average sekitar 1,5 sampai 2% ini. Jadi kita beli di harga minus hari ini ya. Kita masukin aja ini 5.000. Kalaupun dapat syukur, kalau enggak ya nanti kita pikirkan lagi at the end of the market. Oke, kita masukin antriannya. Oke, kita buka dulu ini transaction list. Mana dia? Transaction order list. Nah, ini kebuka. Jadi kita masukin entry-nya dulu di 5.200. Oke, kita send. Jebret. Nah, ya udah 5.200 ngantri 2 lot dengan harga 1 juta. Oke. Udah itu, kemudian kita mau beli apa lagi ya? Kita beli consumer good. Coba lihat ICBP. ICBP ini sahamnya Indomie. ICBP menguat 0,85 dari kemarin, melemahnya 0. Kita lihat dulu grafis chartnya. Oke, sudah agak tinggi nih harganya. Dan ini saham cukup mahal, 9 ribuan, 8.800 ya. Oke, kita lewatin dulu itu. Kita lihat Indomie, IDMF itu Indofood sebenarnya. IMDF ya. Apa sih Indofood? Indofood. Apa sih kodenya Indofood ya? IMDF apa INDF gitu? IND. Nah, ini INDF, Indofood sukses dan makmur. Ini sahamnya lebih murah daripada ICBP. ICBP itu yang khusus Indomie doang. Ini Indofood ini semua, jadi semua produk Indofood di sini. Sahamnya lebih murah. Agak tinggi sudah harganya saat ini. Kita bulan Mei, April kita nggak akan beli itulah. Kita lihat Unilever, UNVR. Nah, ini UNVR nih bagus harganya nih. Chart. Oke, kemarin 2 hari dia naik berturut-turut, terus dia sekarang average down, turun. Oke, kita akan lihat dulu transaksi yang tanggal 9, tanggal 7, tanggal 5. Ini transaksi di seminggu terakhir. Ini dari tanggal 1 April. Kenaikannya nggak terlalu banyak, tapi penurunannya lumayan gede. Oke, ada transaksi berapa banyak ini ada 108.000 lot, 29.000 tanggal 9 hari ini. Kemarin agak banyak transaksinya. Nah, kita asumsikan kalau transaksinya rata-rata ada 50.000 lot, kita lihat dulu transaksi yang done di sini. Ini berapa? Mana dia? Nah, ini sudah ada transaksi sekitar 30.000 lot. Belum nyampe, hampir. Kalau kita transaksikan, kita lihat transaksi hari ini rata-rata 50-an lot, berarti tinggal ada 20.000 lot lagi yang akan ditransaksikan hari ini kurang lebih. Nah, itu arahnya kemana? Apakah dia bakal naik, apakah dia bakal turun? Oke, kalau kita lihat sih tebelnya di sini di angka merah ini, nah kemungkinan sih dia turun, tapi nggak tahu lah. Oke, nggak apa-apa, kita masukin entry-nya aja. Kalaupun dapat sahamnya, kalau nggak kan duitnya balik lagi ke kita. Entry buy, jadi kita beli aja ini di harga bodo amat berapa lah, 5.200. Tuh, kok ini lah salah ngeklik. Oh, pelanggaran. Malah ngelihat yang itu gua. Kebanyakan bukanya nih. Jadi bego nih.
Oke, emang bego kali ya. Sekarang Unilever kembali, bukan si Astra itu. Astra itu udah tadi urusannya. Tadi aku ngeliat yang mana ya? Parah. Oke dia. Oke, sudah hampir 29.000 lah transaksi hari ini, dan masih ada antrian up to. Oke, antriannya tebal ke bawah. Tebalnya itu di sini di 6.700 ini, tapi untuk nyampe sana kayaknya dia perlu perjuangan yang panjang. Jadi kita nggak akan beli di harga yang mahal seperti biasa, kita akan beli di harga 6.450. Oke, ya, itu aja, 6.450. Oke, itu NPR Unilever 6.450. 6.450 lot berapa nih, 2 ya, karena kita nembaknya jauh ke bawah nggak apa-apa, kita belanja 1 juta. Kalau kita belinya tipis ya kita beli 2 lot aja, itu tanggung banget sebenarnya. Kalau punya duit banyak sih ketiknya 20 sini, jadi ininya 10 juta. Jadi untung 1% aja, 2% aja udah lumayan gede. Oke, so kita cek dulu 6.450. 450 ini di sini, kita akan belanja di sini nanti bentar. Kita akan masukin antrian di situ. Sen. Udahlah, sen aja. Oke. Kita sudah punya 2 calon yang akan dibeli hari ini. Oke, tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Udah kayaknya sekarang. Oke, Excel kita naik. Ya udahlah, biarin aja, mau naik mau turun. Yang penting kita udah punya sahamnya di harga yang enak. Jadi kalau kita sudah megang saham di harga yang bagus, dia mau naik mau turun juga kita masih tetap untung. Nah gitu. Jadi usahakan beli saham jangan di pucuknya, jangan di ujung atas. Jadi begitu dia turun dikit kita sudah mulai profit loss. Usahakan belinya di pas. Nah kalau harga berapa yang pasnya, ya kalau menurutku sih Unilever nih kalau kita beli di harga 6.450 yang ini, itu udah harganya bagus banget. Jadi kita sudah belinya di harga sini nih, di harga sini, di sini nih. Jadi ya dia mau turun, dia turun juga nggak turun banyak, tapi kalau udah naik dia bisa naik jauh. Nggak usah terlalu banyak analisis deh, lihat pasar aja. Orang setiap mau beli juga nanti kita harus ngeliat volumenya ini. Oke? Gue jadi ngajarin ya, kayak sok pinter aja gue. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga trading, semua orang bebas ngomong. Nanti lihat aja portofolio masing-masing. Kalau dia plus berarti ya apa yang lu pikirin bener. Kalau dia minus berarti ya to think about it again. So yeah, that's it though. Oke, nggak ada lagi yang kita kerjakan. Udah 18 menit nih kayaknya videonya. Kita hanya belanja-belanja aja hari ini. Kita nggak akan jualan apa-apa dulu. Mungkin hari Senin nih jualannya. Nanti kita akan, karena ini hari Jumat, hari pendek, kita akan online lagi sekali at the end of the market. So that's it. Ya, udah dulu tuh hari ini, cukup 18 menit ngurusin saham. Masih banyak kerjaan harus dikerjain, nggak usah dipelototin terus menerus. Oke, itu aja untuk session kali ini. Kita lanjutin nanti. Yo. One eternity later. Oke. Lanjut lagi sekarang dan lihat, wow, hampir semua turun ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang jam 3:48, jadi sebentar lagi market close dalam 10 menit. So we decide what we want to do. Kita akan lihat nih, kita punya pendingan tadi Unilever kita pasang di 450 dan saat ini harganya 475. Apa keburu nggak sampai 450 nih? Mudah-mudahan aja. Kita akan tunggu nanti dia froze di mana.
Kalaupun nanti nggak dapet di 450, kita akan beli di 475, nggak apa-apa, tunggu marketnya close. Jadi dia harus turun 2% baru kita bisa dapat di harga 450. And sore dengan soundnya, sore gini emang agak rame di kompleks ini, banyak anak-anak sama banyak para pencari nafkah sudah beranjak dan berteriak-teriak di depan jalan. Nah, ini bikin pre-closing. Oke, jadi udah pre-close, jadi kita akan amend ini Unilevernya, kita akan beli di harga amend aja ini. Heran nih BNI, setiap transaksi mesti masukin, bukan kalau didiamin lebih dari beberapa menit, setiap mau transaksi mesti masukin pin lagi. Oke, UNVR kita akan beli di harga 6.475. Sebenarnya ini transaksinya masih berjalan di belakang karena ini baru pre-close. Kita akan beli 2 lot. Nah, bagaimana dengan yang ini biarin aja. Kalaupun nanti kita bisa dapat di 645, ya nggak apa-apa, kita akan beli di 6475 atau nanti kita cancel tuh. Apa ini demand aja ya? Ada main aja dah. 6475. Jadi kita beli di harga yang ini 6475 Unilever Sen. Nah, ini sudah status amend. Next kita lihat ASII Astra yang tadi kita beli. Ternyata harganya masih di sini 5.300. Kemungkinan apa tetap kita beli ya. Ini sih aku sih suka sama ini saat ini. Oke, ini kita main aja, nggak apa-apa. Karena target kita memang beli saham ini. Ini kita amen di 5.300. 5.300. Oke, 5.300. Oke. Jadi status ini sudah open dua-duanya. Manakah yang dapat nanti nggak tahu. Nah, oke, itu aja. Lihat portofolio kita hari ini. Tadi ini 1,9% turun jadi 1,72. Jadi turun sekitar ya berapa itu? Sekitar 1,9% mungkin ya. Jadi portofolio kita turun dari pagi tadi, nggak apa-apa. Kita beli ini di harga yang bagus semua. Jadi untuk minggu ini dan minggu depan kayaknya, jadi nggak perlu takut nih dia akan ngedrop. Yang ada juga di tetap segini atau mungkin lebih tinggi, itu yang kita harapkan. Oke, nggak ada lagi yang akan kita kerjakan. Mungkin sekitar jam 4:15 atau 4:10 nanti kita akan cek lagi status order kita yang ini, yang Unilever sama Astra ini. Mudah-mudahan dapat, kalau enggak ya udah biarin aja. Aku belum punya saham Karya. Kita lihat Waskita sebenarnya bagus ini sekarang. Apa beli Waskita ya? Oke. Masih ada nggak duitnya? Masih ada. Kita beli Waskita aja di 1055. 1055 ya. Atau Wika. Ini Wijaya Karya juga sudah saatnya beli nih. Tapi aku lebih senang Waskita. Waskita. Oke, kita beli aja Waskita ini mungkin ya 600.000 aja untuk hari Senin nanti dan lihat perkembangannya.
Buy WSKT kita kan beli di harga 1050. Memang sih sini harganya segini, tapi belum semoga aja kita dapat di 1050. Kita akan masukin 1050 sebanyak 5 lot. Kalau 5 lot berapa duitnya? 500. Kita akan beli 6 lot di 600.000 seperti biasa. Oke, 1050 kos kita. Oke, bener. Sen. Wijaya Karya dapet nggak itu? Wijaya Karya di 1465 hari ini turun. Feelingku sih nanti Senin bakal turun lagi dia ini, tapi nggak apa-apa sih kalau kita beli supaya ini jadi salah satu yang kita watch juga. Nggak apa-apa sih, beli turun nggak masalah. Udah, atau segitu aja dulu boleh. Ini kita sudah open order di sekitar 2,8 juta dan kita punya uang ada segini. Seharusnya sih udah berhenti belanjanya, karena ini harus disisain sekitar 25% sebenarnya. Jangan pernah menghabiskan saldo RDN kita untuk belanja yang terburu-buru. Oke, itu aja. Saham karya cukup satu was kita. Alright, so kita akan tunggu ini open order nanti di close market sekitar ya 10-15 menit lagi, dan kita akan close video ini karena aku masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Nggak akan nongkrongin ini terus-terusan. Alright guys, sampai di sini dulu untuk yang sesi kedua recording hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi nanti di jam 4:15 tempat lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, sampai ketemu. Bye. Much later. Welcome back again. Lagi sekarang jam berapa ini? Udah hampir jam 5. Sibuk kerja tadi. Oke. So, kita cek. Ternyata match semua. Jadi kita berhasil beli Unilever di harga yang kita mau tadi terakhir 6.475, ini 5.300, dan was kita dapat di 1.050 rupiah. Oke, jadi kita sudah punya emiten sebanyak ini. Ya kan, kita cek lagi hari Senin nanti. And oke, kita sudah pakai 7,2 juta dari dari total RDN yang kita punya. Sebenarnya ini nggak bijak untuk pakai sebanyak ini. Harusnya sih kita sisakan di sini sekitar 25%. Karena basically kita hari ini nggak ada jualan, bukan karena nggak bisa jualan, tapi karena emang nggak mau jualan aja. Cause target kita dari ini sebenarnya kita paling nggak punya 5-8% profit dari semua RDN ini, semua dari emiten ini total average-nya. Tapi target is target, kadang-kadang fakta berkata berbeda tentunya. Alright, enggak apa-apa. So, sebenarnya hari ini kita masih profit ya. Kalau kita mau jualan tadi dapat 100.000 lah, dan kita masih punya pendingan untuk dipakai hari Senin nanti. Jadi every day at least dengan modal segini sih boleh dikatain dengan 7.500 antara 60 sampai 100.000 masih dapat ya, dengan membeli berbagai macam emiten tentunya yang akan dijual berdasarkan kenaikannya masing-masing gitu. Alright, so ya kenapa kita nggak jual ini, karena this is gimana ya, ini waktunya menanam. Jadi trading itu juga sama seperti kita nanam pohon. Jadi ada waktunya kita menanam, ada waktunya kita memelihara, ada waktunya kita menuai nanti Pak at the end of the day.
So ini kita memang rencanakan untuk belanja dulu. Wah, kita belanja aja dulu, kita keep, kita maintain semua. Setelah itu kita akan jual dan panen gitu. Jadi nggak harus setiap hari kita belanja dan jual, belanja dan jual. Itu selain capek juga kita akan sibuk ngurusin emiten satu-satu, dan itu bikin ngabisin waktu. Karena prinsip trading sebenarnya nggak harus dipelototin terus menerus. Yang penting kita melakukan sesuatu pada saat yang tepat dan pada momen yang memungkinkan. Ya, seperti itulah kurang lebih. Anyway, so that's it. That's all of the videos today. Itulah semuanya. Tidak ada lagi yang perlu kita kerjakan. Kita akan close semua ini dan kita akhiri videonya. Terima kasih sudah menonton sampai habis, setengah, seperempat, walaupun anything. Kok anything sih? Anyway, segitu aja dulu. See you later. Bye. Uy.